Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bagus Maulana. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan juga share video saya ke media sosial ataupun teman-teman kalian yang mempunyai grup media sosial. Video kali ini saya akan membahas tentang DHCP server ya. Di sini saya menggunakan satu router dan juga dua switch, yang dimana nanti di router pertama saya akan mengkonfigurasikan DHCP-nya itu langsung dari routernya, dan di switch kedua nanti untuk pengkonfigurasian DHCP-nya itu di server PC guys ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan atau ke lab. Nah, langkah pertama kita setting dulu di laptopnya agar terhubung seperti tablet dan juga smartphone. Kalau tablet dengan smartphone ini otomatis terhubung guys ya. Yang kedua, nanti kita pengkonfigurasiin di switch pertama, yaitu pembuatan VLAN. Ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di router. Oke guys, oke. Kita ke laptop terlebih dahulu. Kita buka laptopnya seperti biasa. Setelah itu kita buang pembukanya nih seperti ini ya guys, tarik ke bawah. Kita matikan dulu, tarik ke bawah seperti ini. Setelah itu tukar masuk ke dalam. Setelah itu kita on kan kembali guys. Sama yang kedua juga kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik, drag lagi. Nah, setelah itu kita nyalakan kembali. Nah, sudah terlihat di sini sudah terhubung guys ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buat VLAN di switch pertama, VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buka switchnya. Setelah itu kita masuk ke menu CLI. Seperti biasa kita masuk ke menu global untuk ketikkan enable configuration terminal. Setelah itu kita baru buat VLAN-nya dulu, wadahnya guys ya. VLAN 10 name lab 1 guys ya. Exit. Nah, kedua kita buat VLAN 20 name lab 2. Oke. Kalau masih ada yang bingung untuk pembuatan VLAN, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya guys. Di situ lengkap ada interVLAN yang tidak menggunakan DHCP, ada pembuatan VLAN juga guys. Oke, lanjut kita masuk ke memasukkan konfigurasi PC-nya guys ya. Sebelum kita memasukkan PC-nya, kita harus lihat dulu fastnet-nya. Di sini ada fastnet 2, 3 nih guys ya, dan juga 4. Oke. FA4. Berarti dari 2 sampai 4 kita akan masukkan ke VLAN 10. Oke. INT rank FA 0/2 sampai dengan 4 guys ya. Switch mode akses. Switch akses. Nah, ini aksesnya ke VLAN 10 guys. Oke, enter, exit. Nah, selanjutnya ini ada dari 5, 6, 7. Nah, 5, 6, 7 ini akan masuk ke VLAN 20. Rank FA 0/5 sampai dengan 7. Switch mode akses. Switch akses VLAN 20. Enter, exit. Oke. Nah, kita sudah pembuatan VLAN-nya guys. Nah, selanjutnya kita pengkonfigurasian di router, yaitu kita buka dulu jalurnya, jalur ke fastnet 0/0 dan jalur ke fastnet 1/0 guys ya. Pertama kita buka dulu jalur dari 0/0 nya, setelah itu kita berikan alamat IP-nya guys sini nih ya. Oke, langsung kita buka routernya. Seperti biasa kita ke CLI. Setelah itu kita ketikkan no, masuk ke menu global dengan mengetikkan enable configuration terminal atau disingkat menjadi conft. INTFA 0/0 guys ya. Kita akan mengkonfigurasikan ke switch pertama 0/0. No SA atau no shoot atau no shutdown guys ya, itu bisa untuk membuka jalurnya. Kita exit dulu guys. Setelah itu kita ketikkan lagi INTFA 0/0
titik 10 INTFA 0 per 0 titik 10. Berarti ini titik 10 ini ada VLAN-nya guys ya, berarti VLAN 10. Nanti titik 20 itu berarti kita akan mengkonfigurasikan ke VLAN 20. Press enter, encapsulation dot 1 key nih guys. Kalau misalkan kita akan memberikan IP address gateway kepada jalur switch atau VC yang ada VLAN-nya, itu harus kita memberikan encapsulation.iq trunkingnya guys ya. 10 itu VLAN 10, baru kita IP address-nya itu 192.168.10.1. Nah ya, ini guys ya. 10.0 itu networknya. Di sini kita untuk gateway-nya kita berikan titik 1 yang nanti akan dibagikan ke 3 VC di sini guys. 255.255.255.0 enter, exit. Nah, kita sudah memberikan alamat IP address gateway untuk jalur VC pertama guys. Lanjut kita kedua, INT FA 0 per 0 titik 20. Masih di 0 per 0 guys ya, masih di 0 tapi titiknya ke 20. Berarti kita akan mengkonfigurasikan di switch 1 ke VLAN 20. Oke. Encapsulation dot 1 key 20. Nah, encapsulation dot 1 key 20 kita harus samakan dengan di atasnya. Kalau kita mengkonfigurasikan yang VLAN 20, berarti kita juga untuk trunkingnya itu ke 20 guys. Enter, IP address-nya 192.168.20.1. Nah ini IP address gateway-nya nanti akan dibagikan ke 3 PC di sini guys. 255.255.255.0 ter exit. Oke. Nah, kita sudah selesai pemberian alamat IP address gateway-nya buat VLAN 10 dan juga VLAN 20 yang ada di Fasternet 0 per 0. Selanjutnya kita akan memberikan alamat IP address gateway untuk switch kedua yang itu ada di Fasternet 1 per 0. Oke, kita ketikkan INT FA 1 per 0. Seperti biasa kita buka dulu jalurnya itu dengan menggunakan no SH, no shutdown guys ya. Sudah terbuka seperti ini, kita langsung memberikan alamat IP address-nya. IP address. Jadi kalau misalkan di sini kita tidak menggunakan VLAN guys ya. Nah, di switch ini kan kita tidak menggunakan VLAN. Nah, itu kita tidak usah ketikkan encapsulation.iq. Tapi kita langsung ketikkan saja IP address. Nah, berapa di sini? 192.168.30.254. Nah, guys. Kenapa saya menggunakan 254? Karena nanti untuk 30.1-nya itu untuk server, karena di sini kita menggunakan server guys ya. Jadi untuk gateway-nya di sini saya menggunakan 254. 255.255.255.0. Jadi IP address terakhir guys ya. Oke, exit. Nah, jalur kedua di switch kedua itu kita sudah selesai pembuatan IP address gateway-nya guys. Nanti tinggal kita konfigurasi untuk DHCP-nya itu di servernya guys ya, untuk di switch kedua. Nah, di switch pertama itu kan kita akan memberikan DHCP servernya guys ya, atau IP address yang diberikan dari routernya langsung ke switch ini guys, nanti yang dibagikan nih ke 2 VLAN ini. Nah, ini kita konfigurasinya langsung di routernya untuk di switch ini, karena di sini kita menggunakan VLAN. Nah, kalau yang di switch kedua nanti kita untuk pengkonfiguran DHCP-nya itu kita di server. Oke, langsung saja kita ketikkan IP DHCP full. IP DHCP full. Nah, sini kemana? VLAN 10 guys ya. Jangan di spasi guys ya. IP DHCP full VLAN 10. Jangan di spasi. Networknya itu kita VLAN 10 berapa di sini? Nah, ini nih ya. 192.168.30.254.
10.0 titik 0 guys ya. Network itu titik 0, berarti 0 itu sudah mencakup semuanya dari 2 sampai 254 gitu guys, itu untuk networknya. 255.255.255.0. Nah, di network kita masukkan juga subnet masknya yang kita ketikkan tadi di gateway sini guys ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita ketikkan juga default strip router guys ya. Default routernya kita ketikkan gateway yang kita buat tadi di VLAN 10 guys ya, titik 1 192.168.10.1 guys ya. Oke, setelah itu enter, ketikkan lagi DNS strip server. Nah, DNS servernya kita menggunakan 8.8.8.8, enter, exit. Nah, berhubung di sini ada dua VLAN, berarti kita memberikan IP address secara otomatisnya atau DHCP-nya itu kita konfigurasinya dua kali, VLAN 10 dan juga VLAN 20. IP DHCP VLAN full guys ya, full VLAN 20. Nah, IP DHCP full VLAN 20, berarti kita akan mengkonfigurasikan ke VLAN 20. Network. Nah, networknya di sini 20.0 guys ya, 192.168.20.0, 255.255.255.0, enter. Default strip router. Nah, default routernya itu kita menggunakan 192.168.20.1 DNS server. Nah, untuk DNS servernya sama, kita menggunakan 8.8.8.8, enter, exit. Oke. Nah, untuk konfigurasi router kita sudah selesai guys ya. Kita tadi yang pertama kita pembuatan IP address gateway-nya untuk fastnet 0/0 dan juga fastnet 1/0. Dan juga kita telah memberikan DHCP servernya pada klien di switch 1 itu sudah selesai ke VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, kalau misalkan pembuatan DHCP server di switch kedua itu nanti kita konfigurasinya di server. Oke, kita close saja. Oke, selanjutnya ada konfigurasi lagi di switch yang ada trunk, yang ada VLAN-nya guys, itu kita harus trunking jembatan penghubungnya. Berarti kita harus buka dulu nih jalur fasternet 0/0 nya, kita harus trunking guys, yaitu INT FA 0/1 guys ya, 0/1 itu berarti dari switch ke router ya. Switch mode trunk atau SWMOTR. Nah, ini sudah selesai guys, ini sudah selesai di trunk. Harusnya kalau misalkan sudah selesai seperti ini, PC di VLAN 10 dan PC di laptop di VLAN 20 itu sudah mendapatkan IP address DHCP dari router tersebut yang tadi kita buat guys. Oke, kita buka saja, kita coba guys ya. Desktop, setelah itu ke IP configuration. Nah, yang tadinya static guys, kita rubah ke DHCP guys ya. Seperti ini, kita klikkan saja. Kalau misalkan konfigurasinya sudah betul di routernya, nah pasti ininya akan berhasil guys, seperti ini ya. 192.168.10.2 yang kita buat tadi guys ya. Untuk gateway-nya itu 10.1 dan DNS-nya 888 yang kita buat. Berarti konfigurasi kita kalau misalkan sesuai seperti ini berarti berhasil guys. Kalau misalkan ngacak gateway-nya tidak ada, DNS-nya tidak ada, 000 semua, ini juga 00 gateway-nya, berarti konfigurasi kalian ada yang salah. Bisa saja dari trunkingnya nih guys ya, kesalahannya itu bisa saja dari trunkingnya atau pembuatan VLAN-nya kalian salah, atau dari pembuatan gateway-nya, atau juga DHCP-nya. Nanti bisa dicek. Untuk pengecekannya dari VLAN-nya dulu guys, takut VC ini tidak masuk ke VLAN masing-masing guys. Oke, lanjut ke VC kedua, kita beri juga DHCP-nya seperti ini guys. Oke, sudah sesuai guys ya. Tadi 10.0
2 dengan 10.3, ini 10.4 harusnya guys. Oke, sesuai guys ya. Lanjut ke laptop juga sama, berarti ini 20.2 guys. Kalau tadi 10.2, sekarang 20.2, 192, 168, 20.2. Oke, sesuai guys ya semuanya. Oke, ini juga sudah laptopnya. Satu lagi kita ke DHCP kan saja. Oke, sudah. Nah, di switch pertama kita sudah selesai konfigurasiannya guys. Ini dalam satu switch, dalam satu VLAN ini mereka sudah bisa saling berhubungan, namun mereka tidak bisa berhubungan ke switch samping ya, switch kedua. Coba kita kasih contoh guys ya. 2 kali pengiriman. Nah, ini akan sukses guys ya. Tapi yang dari switch ini ke server aja nih nggak bakalan bisa guys ya, karena belum dikasih IP address juga guys ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita hanya pengkonfigurasiannya itu tinggal di servernya guys. Nanti tinggal DHCP kan saja ininya. Caranya itu kita buka servernya seperti ini guys ya. Kita buka servernya. Ini berapa IP address-nya? 30 titik. Nah, sama kita ke desktop, setelah itu ke IP configuration. Nah, IP address-nya 192.168.30.1. Nah guys, untuk IP address-nya gateway IP address-nya networknya untuk server itu menggunakan 30.1 guys. Nah, kenapa di sini tadi menggunakan untuk gateway-nya 254 itu untuk gateway 192.168.30.254 ini guys ya. Biasanya untuk gateway-nya kalau di sini guys ya, saya menggunakan 30.1 itu untuk gateway. Nah, tapi di server kita balik guys. Oke, kalau udah dibuat IP address-nya seperti ini, kita tinggal ke service guys ya. Di service kita pilih yang DHCP. Nah, DHCP-nya service-nya kita on-kan seperti ini guys. Sudah di-on-kan. Lalu kita ketikkan nih gateway yang kita buat tadi. 192.168.30.254. Ini gateway yang dibuat di router guys ya, jangan sampai salah memasukkannya. Untuk DNS-nya kita masukkan samakan dengan yang di samping 8.8.8.8 guys ya. Oke, kalau sudah, nah ini startnya guys. Startnya kita mau dari mana? 2 atau mau 10, berarti nanti untuk IP address-nya dari 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya, untuk PC-nya, networknya tuh guys ya. Kalau misalkan dari 2, kalau 1 kan udah ya tadi untuk si servernya. Nah, ini 2, berarti nanti untuk laptop, tablet dan juga smartphone dari 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nah, ini maksimumnya berapa? Ada berapa klien kita di sini? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya guys. Laptop 2, tablet 2 berarti 6, kita lebihin saja, kita menggunakan 7 guys ya, seperti ini ya. Kalau sudah kita tinggal ke save saja, di save. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal atur di laptop dan juga tabletnya guys. Kita ke desktop, setelah itu kita ke DHCP. Nah, statikin dulu, kita ke DHCP kan seperti ini guys. Harusnya ini sudah berubah. Nah guys ya, 192.168.30.6. Berarti ini sudah selesai guys. Oke, lanjut kita kedua ke laptopnya juga. Nah, kalau ini kan udah di DHCP tapi kita statikin dulu, kita balikin lagi ke DHCP guys karena masih ngaco. Oke, nah ini sudah sesuai guys. Lanjut ke tabletnya, kita cek. Nah, ini juga masih ngaco, kita edit dulu. Nah, ini guys. Nah, udah sesuai, kita close lagi. Kita ke tablet selanjutnya, kita statikin dulu, setelah itu kita DHCP kan. Oke, ini juga sudah. Kita lanjut ke smartphone, statik DHCP. Oke, sudah. Lanjut ke smartphone kedua atau selanjutnya guys. Oke, sudah sesuai semuanya. Berarti kita
tinggal coba kirim pesan ke semuanya guys ya. Biasanya pengirimannya itu 2 kali guys. Kita kirim aja semuanya dulu guys, biar enak. Oke, kita coba kirim semuanya guys. Sudah bisa dilihat guys ya. Di sini sukses guys. Oke, ke server dari PC ataupun laptop itu sudah sukses guys, sudah terlihat di sini. Coba ke laptop. Nah, ini juga udah sukses guys ya. Ke tablet juga sukses guys ya. Ke handphone juga sudah sukses. Oke, semuanya sudah bisa saling berhubungan guys ya. Nah guys ya, sudah sukses. Ataupun misalkan kalian mau coba ping aja katanya. Oke, kita ping ke server berarti titik 1 guys ya. 30.1 di laptop, 30.6. Nah, kita coba guys ya di sini ya. Kita ke command prompt aja katanya. Ping 192.168.30.1. Nah, udah terlihat di sini reflect guys ya. Berarti sudah sukses. Coba kita ke laptopnya guys ya. Ping 192.168.30.6 tadi guys ya. Nah, sini juga sudah reply from. Berarti sudah sukses guys, sudah bisa saling berhubungan. Oke guys, itu tadi untuk pembahasan kali ini. Kita pembahasannya itu DHCP guys ya, DHCP server. Kita menggunakan satu router. Kalau kita menggunakan 2 router, berarti kita ada routingnya guys ya. Bisa menggunakan routing statik, routing dinamik, RIP, EGRP, OSPF, itu tinggal kita pilih guys ya. Kalau hanya menggunakan satu router, kita tidak mesti mengkonfigurasikan routingnya guys. Kita hanya perlu memberikan IP address gateway-nya saja untuk switch ataupun PC guys. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.